adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kembali lagi kita bertemu di channel pembelajaran Sigma Smart Study bersama Kak Febri. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun untuk pelajaran IPA kelas 8 SMP. Tapi sebelum kita membahas soal-soalnya, jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu channelnya ya. Klik loncengnya, like video-videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Kita langsung bahas soal mulai dari nomor 1. Sebuah drum yang terbuat dari besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh apa? Bayangkan sebuah drum memiliki rongga kosong di dalamnya. Ada udara di dalamnya sehingga massa jenis seluruh drum lebih kecil karena massa jenis udara lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga drum tersebut mengapung. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk menghasilkan suatu tekanan yang besar, yang harus kita lakukan adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu rumus untuk menghitung tekanan. Rumus untuk menghitung tekanan adalah P sama dengan F per A, atau gaya dibagi luas bidang. Jadi, untuk memperbesar tekanan, kita harus memperbesar gaya dan memperkecil tekanan. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke nomor 3. Sebuah balok yang luas alasnya 1,5 meter persegi diletakkan di atas silinder dengan luas alas 0,5 meter persegi. Jika berat balok dan silinder masing-masing 200 Newton, tentukan tekanannya. Kita tulis dulu yang diketahui. Berat total atau W adalah 400 Newton, luas alasnya yang menyentuh tanah adalah luas silinder yaitu 0,5 meter persegi. Yang ditanyakan tekanannya. Rumus tekanan adalah P sama dengan F per A atau W per A. Yang diketahui adalah W-nya 400 Newton dan A-nya 0,5 meter persegi. Kita masukkan angkanya, 400 dibagi 0,5 hasilnya adalah 800 Newton per meter persegi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Berikutnya nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Urutan besar tekanan yang dialami keempat ikan dari tekanan yang paling besar ke yang paling kecil adalah... Nah, untuk menjawabnya, kita harus tahu bahwa semakin dalam, maka semakin besar pula tekanan. Jadi, urutan yang terbesar adalah mulai dari yang terdalam, 4, 3, 2, 1. Berikutnya, nomor 5. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah, nah, ingat baik-baik ya. Ketika inspirasi, otot tulang rusuk dan diafragma akan kontraksi. Sedangkan saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan relaksasi dan diafragma pun relaksasi. Jadi untuk nomor 5 jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya kita ke nomor 6. Pada paru-paru pasien ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pasien ini menderita penyakit apa? Nah, sesuai dengan nama bakterinya, Mycobacterium tuberculosis adalah penyebab penyakit tuberkulosa atau TBC. Pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia, asma disebabkan kelainan genetis, dan kanker paru disebabkan oleh zat-zat karsinogen. Lanjut nomor 7. Perhatikan gambar penampang kulit berikut ini. Bagian manakah yang berfungsi untuk membuat dan mengeluarkan keringat? Bagian kulit yang membuat dan mengeluarkan keringat adalah kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang ditunjukkan oleh nomor 2. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Perhatikan ilustrasi di samping. Jika berat mobil adalah 80.000 Newton, hitunglah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut. Kita tulis dulu yang diketahui adalah luas bidang 1 atau A1 adalah 50 cm persegi atau 0,005 meter persegi. Luas bidang 2 atau A2 4000 cm persegi sama dengan 0,4 meter persegi. Jika berat mobil adalah 80.000 Newton, yang ditanyakan adalah F1 atau gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut. Kita gunakan hukum Archimedes, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Lalu masukkan angka-angkanya, F1 dibagi 0,005 sama dengan 80.000 dibagi 0,4. F1 sama dengan 200.000 dikali 0,005, jadi hasilnya F1 sama dengan 1000 Newton. Jawaban untuk nomor 8 yang benar adalah A, 1000 Newton. Lanjut ke nomor 9. Si Ibut mengenakan kacamata berkekuatan -5 dioptri. Ia melihat benda sejauh 30 cm dari lensanya. Tentukan jarak bayangannya.
Tulis dulu yang diketahui. P sama dengan minus 5 dioptri. Jarak S 30 cm. Kita hitung dulu F-nya dengan rumus P sama dengan 1 per F. Jadi F sama dengan minus 5 dibagi 1 sama dengan minus 5 cm. Lensanya negatif. Kemudian untuk menghitung jarak bayangan, kita gunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Masukkan angka-angkanya. 1 per 5 sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per S aksen. Lalu kita samakan penyebutnya sehingga kita dapatkan penyebut 60. 1 per S aksen sama dengan 2 dikurangi 12 per 60. S aksen sama dengan minus 6 cm. Tanda negatif menunjukkan bahwa bayangan bersifat maya. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping adalah cacat mata yang bisa dibantu dengan kacamata apa? Nah, perhatikan. Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa bayangan tidak jatuh tepat di retina, melainkan jatuh di depan retina. Gangguan penglihatan tersebut disebut miopi atau rabun jauh, di mana bayangan tidak jatuh tepat di retina, melainkan jatuh di depan retina. Miopi terjadi karena lensa mata yang terlalu cembung, sehingga dapat dibantu dengan penggunaan kacamata lensa cekung. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah A. Berikutnya nomor 11. Yang bukan jawaban mengapa kapal laut bisa mengapung di air menurut hukum Archimedes adalah, menurut Archimedes, kapal bisa mengapung disebabkan karena volume benda yang tercelup sama dengan volume air yang dipindahkan. Selain itu, kapal dapat mengapung karena massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Karena kapal memiliki rongga, sehingga kapal memiliki massa jenis yang lebih kecil dan memiliki gaya apung yang lebih besar daripada gaya ke atas. Jadi jawaban yang salah adalah D, karena massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Kita lanjut ke nomor 12. Perhatikan gambar penampang telinga berikut ini. Bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran adalah: nomor 1 adalah 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nomor 2 daun telinga yang berfungsi untuk menerima gelombang suara. Nomor 3 adalah gendang telinga atau membran timpani yang mengubah gelombang suara menjadi getaran. Dan nomor 4 adalah saluran yang merupakan tempat masuknya gelombang suara. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 3, yaitu gendang telinga atau membran timpani yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi getaran. Lanjut berikutnya nomor 13. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per second. Jika frekuensinya 40 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah kecepatan gelombang, yaitu V sama dengan 340 meter per second, frekuensinya 40 Hz. Yang ditanyakan adalah lambda atau panjang gelombangnya. Rumus untuk menghitung lambda adalah V dibagi F. Kita masukkan angkanya, 340 dibagi 40, maka jawabannya adalah 8,5 meter. Berikutnya nomor 14. Alat di samping menggunakan lensa seperti alat di bawah ini, kecuali alat yang dimaksud adalah teleskop. Teleskop adalah alat optik yang memanfaatkan lensa cembung. Nah, kita lihat satu persatu ya, mulai dari A, mikroskop menggunakan lensa cembung. B, kacamata miopi atau kacamata rabun jauh menggunakan lensa cekung. C, loop menggunakan lensa cembung, dan D, presbiopi menggunakan lensa cembung sekaligus lensa cekung. Jadi, yang tidak memanfaatkan lensa cembung adalah kacamata rabun jauh atau miopi. Untuk nomor 14, jawaban yang benar adalah B. Berikutnya nomor 15. Berikut ini yang bukan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung adalah: ada 3 sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Lalu yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama.
Dan yang ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan ke titik itu juga. Jadi di antara keempat gambar tersebut, yang bukan merupakan sinar istimewa pada cermin cekung adalah gambar C. Oke adik-adik, itu tadi 15 soal latihan penilaian akhir tahun IPA untuk kelas 8 sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya. Semangat terus menghadapi ujian, tetap belajar bersama Sigma Smart Study karena belajar bisa dari mana aja.